Ya, baik. Paling tidak ada 8 hal yang harus benar-benar dipercaya dan benar-benar kita mengerti sebagai umat Kristen. Ya, Bapak Ibu yang mungkin ikut melalui live streaming, yang mungkin mau dapatkan materi tadi, silakan WA saya ke 0815 1339 2007. Nanti saya bisa kirim melalui PDF dan Bapak Ibu Saudara bisa bisa print sendiri. Baik, ada 8 hal yang kita mau bahas hari ini, dan dari 8 materi ini ada 7 tentang dasar iman kita. Apa yang kita percaya, lalu 1 tentang apa yang harusnya kita lakukan dengan apa yang kita percaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, kita juga harus tahu alasannya. Ya. Apa alasannya kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Kita harus tahu alasannya. Anak-anak ya, kalau ditanya, saya senang kemarin waktu seminar Septi sempat jawab, tapi saya akan ulangi lagi. Mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Karena tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu bukan hasil ngarang-ngarang dari penulis. Benar, yang menulis itu manusia. Ada nabi, ada raja, ada rasul. Tetapi sesuai firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan-tulisan itu ditulis karena diilhamkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang pimpin penulis-penulis itu untuk mencatat tulisan-tulisan dalam Alkitab, maka kita percaya bahwa tulisan-tulisan itu adalah firman dari Tuhan. Sebab itu satu-satunya buku di dunia ini kalau kita ingin membacanya, kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Karena kita bisa mengerti isi Alkitab itu bukan hanya dari sekedar teks. Karena penulis bisa dengan terbatas mencatat tulisan-tulisan dalam Alkitab, tapi Roh Kudus tidak mungkin salah. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ada mungkin kekurangan di dalam penterjemahan, kan ada kan? Ya, itu bukan kesalahan, tetapi apa yang diilhamkan Tuhan itu tidak mungkin salah. Jadi kita bisa mengerti firman Tuhan dalam Alkitab itu lebih dari sekedar teks-teks yang ada. Tapi kita mesti jawab, anak-anak harus bisa siap jawab ya. Kalau ditanya apa alasannya Alkitab disebut firman Tuhan, karena tulisan-tulisan dalam Alkitab itu ditulis karena dipimpin oleh Roh Kudus atas tuntunan Tuhan. Jelas ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ditanya apa bukti-bukti yang hanya dimiliki Yesus sebagai Tuhan dan tidak dimiliki oleh manusia manapun di dunia ini. Yang paling umum mereka jawab, Yesus bangkit. Oh, dengan semangat, Yesus bangkit Pak. Saya bilang, hei, Lazarus juga bangkit. Ada seorang obung, dia naik ke sorga Pak. Saya bilang, Elia juga naik ke sorga. Tadi saya sudah bilang, jawab yang tidak dialami oleh manusia manapun. Lalu mereka mikir. Ada juga yang jawab, oh, dia lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Ya. Lalu saya tanya, di mana ayatnya? Nggak tahu juga begitu. Jadi cukup banyak. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, keterlaluannya kita setiap minggu baca itu. Dan beberapa saja yang saya mau sampaikan karena sudah ada di dalam teks itu. Jadi kalau misalnya ditanya, Chris, kalau kamu ditanya kira-kira kamu jawab gimana? Apa bukti-bukti yang hanya dimiliki Yesus sebagai Tuhan? Langsung jawab. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Harus bisa jawab begitu. Yuni bisa jawab, Aulia juga bisa jawab ya. Karena Yesus itu pencipta. Kolose 1 ayat 16 bilang gitu. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dan Yohanes diizinkan Tuhan melihat sorga. Dan Yohanes melihat yang duduk di tahta tertinggi itu Yesus. Itu bukti bahwa Yesus Tuhan. Dan satu-satunya wujud manusia di bumi ini yang tidak berdosa adalah Yesus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Sebab itu dia berani berjanji, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, jadi harus bisa jawab ya, Kristi.
Kalau ada teman tanya, jawabnya gimana? Dia pencipta segala sesuatu di sorga dan di bumi. Wah. Ada yang jawab Septi jawab gimana? Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Ya, anak-anak harus benar-benar. Jadi kita mengerti. Jangan kita cuma percaya, oh Yesus Tuhan. Buktinya apa? Bisa anak-anak sekarang mulutnya kan jahat-jahat. Bisa bayangin gak kalau anak-anak kita ditanya, bro sis, lu percaya Yesus Tuhan? Buktinya apa? Nggak tahu, bego lu. Nah, mau nggak digituin? Nggak mau kan? Nah, supaya tidak dibego-begoin, nah harus benar-benar harus bisa jawab. Ya, benar. Saya jujur aja, saya lihat ini banyak anak-anak muda yang di gereja besar. Coba aja, kalau kalian punya teman-teman, coba tanya. Mereka pasti nggak bisa jawab. Saya jamin, yang tua-tua aja nggak bisa jawab, bagaimana yang muda-muda. Senang sih joget-joget. 1, 2, 3, joget-joget, tapi nggak bisa jawab. Nah, anak-anak harus bisa jawab itu. Lalu yang ketiga, ini juga yang akhirnya banyak orang tua juga bingung jawabnya. Nah, kita nih hidup di abad yang ke-20. Jarak hidup kita dengan Yesus itu 2000 tahun. Ya kan? Yesus ada di dunia ini abad pertama. Kita hidup di abad 20-an. Kalau ditanya, kok bisa percaya? Ayo kira-kira kamu jawabnya gimana? Bingung, betul kan? Iya kan? Nah itu yang saya bilang, kita percaya sesuatu tapi kita tidak mengerti apa yang kita percaya kan? Nah ini yang saya mau katakan bahwa kita tidak boleh begitu. Nah Alkitab katakan bahwa kita bisa percaya itu anugerah Tuhan. Jawabnya begitu ya, Septi ya. Kita bisa percaya itu anugerah Tuhan. Kita tidak pernah, apa ya? Mas Mino, pacaran berapa lama sama Desi? Ya? 1 tahun, lumayan. Ya, artinya kan tidak ketemu. Ih, ada cewek cantik tuh, nikah yuk kan nggak begitu, ya kan? Perlu waktu kan? Perlu waktu. Nah kita perlu waktu kan untuk bisa mau menikah kan perlu waktu saling mengenal. Nah kita nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah tahu kenapa kita bisa percaya. Tapi Alkitab katakan bahwa kita bisa percaya karena anugerah dari Tuhan. Menerima anugerahnya apa? Yuk, Tuhan curahkan Roh Kudus. Tapi ayo percaya dong, Yesus Tuhan kan? Percaya nggak? Nah, bisa percaya kan nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah diajak makan bakso kan? Ya, tapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam diri Ayu, sesuai firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-3b, bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam diri Ayu, Tuhan curahkan Roh Kudus dalam diri Aura, maka Roh Kudus itu yang memberikan pengertian untuk bisa mengerti bahwa oh Yesus ternyata Tuhan. Jadi bukan karena dengan pikiran kita, bukan dengan akal kita, penelitian kita tidak bisa. Ya, ini banyak sarjana teologi kita di sini ada 7 sarjana teologi. Ini ada tambah lagi 2 ya, 9 ya. 9 sarjana teologi. Jadi saya tidak sembarangan ngomong. Pernah nggak, bro, bikin penelitian tentang Yesus? Nekat kalau berani. Ya ada yang berani nggak pernah ketemu gimana bikin penelitian tentang Yesus. Perdebatan tentang kristologi sampai saat ini bikin pusing kepala gitu. Gak pernah bisa ketemu kan. Tetapi kita bersyukur. Kita, anak-anak dengar ya. Kita bisa percaya Yesus karena Tuhan pilih kita. Kalau Tuhan gak pilih Kristi, kamu gak mungkin bisa percaya. Saya pernah ceritakan, Pak Yusuf Rohani pernah dalam khotbah dia cerita kesaksian begini. Jadi dia kan di penjara karena kasus subversi kan. Subversi karena dia pindah agama. Jadi waktu ketemu dengan penyidik tanya, Pak Yusuf, kenapa Pak Yusuf bisa percaya Yesus sebagai Tuhan? Kenapa Pak Yusuf menjadi orang Kristen? Oh, karena saya baca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dan Yohanes 1 ayat 18. Oh, cuma karena itu. Lalu dibilang, mana Alkitab Pak Yusuf? Penyidik baca, dan ketika dia baca, saya akan baca sekeras-keras mungkin ayat itu. Nah dia baca, pada mulanya firman ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia makin keras. Lalu dia baca ayat yang ke-18 lagi dan dia bilang, nah saya sudah baca dengan begitu keras tapi saya tidak percaya. Tahu apa yang dijawab Pak Yusuf? Ada YouTube ya. Karena Bapak belum dipilih,
Saya sudah dipilih. Jawabannya cuma begitu. Ya. Ya, kalau Bapak belum dipilih Tuhan, belum dapat anugerah, belum dapat Roh Kudus, sampai kapanpun, kalau orang Ambon bilang, kata Oma Erna, sampai ayam tumbuh gigi pun dia tidak akan bisa percaya Yesus Tuhan. Bisa nggak Mas Mino ayam tumbuh gigi? Gak bisa. Jadi orang bisa percaya dan mengaku Yesus Tuhan itu karena apa, Septi? Karena Tuhan memilih kita, karena anugerah Tuhan. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk percaya. Jadi kalau nginjilin orang jangan maksa orang. Nginjilin orang terus berdoa. Roh Kudus tolong dia, jamah dia dengan Roh Kudus. Karena kalau dia tidak dijamah dengan Roh Kudus, kita mau ngomong sampai berbusa sekalipun, dia tidak mungkin percaya. Saya percaya. Ya kan? Jadi lihat, kita hampir setiap hari di YouTube semua orang bicara tentang Injil. Tapi kan tidak banyak juga kan. Ya belum waktunya kan. Tapi kalau Tuhan pilih kita. Jadi kalau anak-anak kita nanti mungkin ini keren-seren nanti mungkin 10 tahun yang akan datang. Mungkin mereka akan memberi diri dibaptis. Mengaku kan seperti anak-anak kita. Karena mereka dijamah oleh Roh Kudus. Dan saya sangat percaya. Saya sangat percaya Mas Mino. Satu orang bertobat dalam keluarga. Seluruh isi rumahnya akan percaya. Saya percaya begini. Kenapa? Contoh ya, saya ambil contoh Mas Mino. Mungkin saat ini orang tuanya belum percaya dan ada beberapa adiknya belum percaya. Tapi kalau Mas Mino terus menerus ngomong aja. Mungkin saja pada saat meninggal kan. Ingat gak waktu penjahat yang di kayu salib. Selama hidup kan gak percaya Yesus. Itu orang enak banget ya. Hidup bikin dosa mati masuk surga. Tapi jangan ikut-ikutan loh. Dia ada kesempatan kan. Dia ada kesempatan bertobat. Ya kalau kita lagi bikin dosa terus dipanggil Tuhan gimana? Ya kan? Artinya sangat mungkin kalau misalnya Mas Mino dan Desi tiba-tiba masuk ke Abah sama pokoknya ya Mbak di kampung gitu kan, ceritakan aja. Mbak ini bukan menginjil, cuma menceritakan aja. Satu saat mungkin sampai akhir hidupnya dia tidak terima Yesus, tapi jadi orang diselamatkan itu bukan karena dibaptis kan? Orang diselamatkan karena percaya, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Ya puji Tuhan kalau ada kesempatan dibaptis. Tapi keselamatan itu karena iman percaya kan. Nah kalau misalnya mungkin sudah menceritakan itu lalu pas-pas, mohon maaf saya berdoa masih panjang umur ya Papa Mama. Tapi kalau pas saat dipanggil Tuhan lalu Tuhan Yesus datang, Mbak ingat gak apa yang dibilang sama Desi sama Mas Mino? Ya. Kalau saat itu dia terima Yesus, kita kan gak tahu kan. Kita kan nggak tahu. Jadi saya sangat percaya. Kenapa? Kalau kita dalam satu keluarga terima Yesus, ceritakan aja. Mungkin mereka belum percaya, mungkin karena banyak hal, takut, mungkin lingkungan seperti apa. Tetapi satu saat mereka akan bertemu dengan Tuhan dan mereka akan mengaku percaya. Jadi kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu anugerah dari Tuhan. Tuhan pilih kita dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam diri kita. Yang keempat. Yang juga harus menjadi dasar bagi kita. Mengapa hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kristus kita bisa memiliki kepastian ke surga? Mengapa hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kristus kita bisa memiliki kepastian ke surga? Semua agama mengajarkan umatnya rajin-rajinnya berbuat baik supaya kita dapat mengumpulkan pahala yang cukup kan? Kan begitu kan? Supaya diperhitungkan masuk surga. Ya, begitu. Tetapi umat Kristen, keyakinan iman Kristen tidak begitu. Iman Kristen percaya bahwa perbuatan sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena semua manusia sudah berdosa sejak kapan? Sejak dalam kandungan dan upahnya adalah maut. Mohon maaf ya, mau itu paus kah, mau itu uskup kah, mau itu pendeta kah, siapapun, semua sudah berdosa dari dalam kandungan dan semua harus dihukum mati masuk ke alam maut. Tidak ada orang suci. Mohon maaf, saya harus sampaikan bahwa tidak ada orang suci di dunia ini. Tidak ada orang kudus di dunia ini sekalipun lahir dari kota kudus. Semua orang berdosa. Dan semua harus dihukum mati masuk alam maut. Roma 3 ayat 20 berkata bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ya. Apalagi? Kesalehan hidup
tidak bisa juga menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena kata Yesaya 64 ayat yang 6 berkata bahwa sesungguhnya kesalehan manusia hanya seperti kain kotor di mata Tuhan. Saudara punya uang banyak sekalipun tidak bisa nyogok Tuhan. Mohon maaf ya para hakim. Kemarin ada seorang hakim ketangkap tangan, di rumahnya ada duit 1 triliun. Sebanyak apa itu kalau beli kerupuk ya Lydia? Ya, beli kerupuk dengan uang 1 triliun kira-kira kerupuk seberapa banyak? Hakim ketangkap tangan. Hakim di dunia bisa disogok, tapi hakim agung tidak bisa disogok. Bukan dengan emas dan perak kita bisa diselamatkan, betul? Jadi kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan mempersembahkan kurban. Orang Israel berpikir bahwa dengan mempersembahkan kurban hewan, kambing, domba, lembu mereka bisa diselamatkan. Tapi penulis kitab Ibrani mendapat hikmah dari Tuhan dan mencatat yaitu dalam Ibrani 10 ayat yang keempat berkata bahwa tidak mungkin darah lembu jantan, domba jantan itu menghapus dosa manusia. Artinya manusia itu tidak bisa diselamatkan dengan hanya berbuat baik. Manusia itu tidak bisa diselamatkan hanya dengan hidup saleh. Manusia juga tidak bisa diselamatkan karena mempersembahkan kurban hewan atau menyogok Tuhan dengan harta kita yang semahal apapun. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, Kristus mati di kayu salib menebus hukuman dosanya Kristi. Menebus hukuman dosanya Yoke, menebus hukuman dosanya Septi, menebus hukuman dosanya Ayu, dan hubungan dosa kita semua. Itulah membuat kita diselamatkan. Jadi umat Kristen percaya bahwa karena pengorbanan Kristus, kalau ditanya mengapa kita bisa selamat? Karena Kristus rela mati ganti kita. Contoh, ada orang divonis hukuman mati kan? Contoh ya. Contoh siapa ya? Aku salah. Timotius, jangan buru-buru. Dia divonis hukuman mati. Ya. Lalu saya, udahlah kita berdua aja lah. Ya. Udah siap mati, udah tinggal dieksekusi kan. Tiba-tiba saya ke penjara. Rela nggak istriku? Saya ke Tim, kamu kayaknya masih muda lah, udah terus ya. Akhirnya aku yang ditembak, dor. Begitu dilihat loh, ternyata yang mati bukan Timotius, tapi pendeta Yosef gitu. Nah, saya pernah tanya kepada seorang teman saya yang ahli hukum, dia bilang, kalau kejadian seperti itu Timotius perlu ditembak lagi? Gak boleh. Dia sudah dianggap mati, walaupun siapapun yang mati. Nah, Kristus lakukan itu untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus mati ganti Yuni. Yesus mati ganti Pak Marlon. Yesus mati ganti Agus. Sebab itu kita bebas. Makanya dalam Roma 8 ayat 1 bilang apa? Tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus. Tapi jangan sengaja buat dosa dong Bapak Ibu, ya kan? Seharusnya orang Kristen itu lebih berbuat baik. Karena apa? Berbedanya umat Kristen dengan umat yang lain. Umat yang lain berusaha untuk tidak berbuat dosa supaya ngumpulin pahala kan. Umat Kristen itu tidak berbuat dosa, berbuat baik untuk apa? Untuk membalas kebaikan Tuhan. Beda kan? Ya. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita berbuat baik untuk apa? Untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik buat kita. Jadi jelas ya, mengapa hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kristus kita bisa selamat ke surga? Karena Tuhan Yesus telah rela mati ganti kita. Kita bebas dari penghukuman dosa. Sebab itu kita mau membalas kebaikan Tuhan dengan selalu berpikir dan lakukan hal-hal yang baik dan mulia. Kata Filipi 4 ayat 8 dan 9. Yang kelima, saya seringkali mendengar banyak jemaat berkata begini. Kayaknya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada jemaat tuh kayaknya sih mungkin 50% ya. Mungkin 75%. Karena kalau jemaat yang berdoa itu ya doa kita cuma sampainya di eternit. Kalau pendeta berdoa baru sampainya ke Tuhan.
Jadi semua apa-apa pendeta, apa-apa pendeta. Apakah benar? Salah. Roh Kudus itu tidak bisa dibagi-bagi Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di mana Roh Kudus diam di dalam engkau? Tidak dibilang bahwa tidak tahukah pendeta-pendeta, tidak tahukah romo-romo, tapi tidak tahukah kamu? Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya. Makanya saya tidak begitu setuju kalau misalnya ada pendeta yang semuanya dia mau doakan. Semua doakan. Dalam Efesus 4 ayat 12 firman Tuhan bilang begini. Tugas kita para pendeta itu, nah ini Noni juga gembala ya, tugasnya apa? Untuk memperlengkapi setiap jemaat. Supaya mereka tahu bahwa mereka juga punya kuasa yang sama. Dan saya percaya bahwa seorang hamba Tuhan yang benar itu, dia membawa jemaatnya untuk mengidolakan Tuhan. Bukan mengidolakan dirinya. Apa-apanya pendeta, apa-apa pendeta, apa-apa pendeta. Tapi bagian ini kita semua harus percaya. Baik yang masih kecil, anak-anak kecil juga percaya. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap kita. Jadi kuasa untuk mendoakan orang sakit itu bukan hanya pendeta. Septi juga bisa berdoa. Aurel juga bisa berdoa. Kristi juga bisa berdoa. Jadi kalau ada orang sakit, Kris, di rumah langsung aja. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya. Karena mereka punya kuasa yang Tuhan berikan. Usir setan. Usir setan enggak? Kalau ada setan enggak boleh lari ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena Markus 16 ayat 17-18 bilang apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Jadi siap-siap nanti malam setannya datang epen. Jangan panggil pendeta Yosef ya. Langsung dalam nama Tuhan Yesus setan pergi. Tapi begitu lihat, oh ternyata Papa Lori lagi. Jangan diusir. Ya. Tidak semua setan kan hitam gitu. Setan-setan sekarang ganteng-ganteng loh, yang cantik-cantik gitu. Kalau setan-setan yang udah seram-seram udah gak laku gitu loh. Setan-setan ya. Nah, dari bagian ini saya mau sampaikan bahwa setiap orang percaya, mau itu jemaat maupun pendeta, kita punya kuasa yang sama. Jadi jangan suka mengkultuskan pendeta kadang-kadang. Itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, lebay buat saya sih. Biasa aja. Kadang-kadang pendeta juga suka lebay. Tas kecil aja dibawa sama bodyguard. Aduh, itu perlu bertobat. Saya ingat ada kesaksian siapa namanya? Bill Gates lagi makan di lagi ngopi di sebuah kafe di Amerika ya, dengan temannya lagi pojok. Tiba-tiba dia dengar limosin. Sampai situ. Di Amerika ya. Ini ada hamba Tuhan terkenal. Mereka pikir ini pejabat siapa yang datang. Tahu nggak? Yang turun hamba Tuhan. Gembala dari sebuah gereja. Tapi di samping itu ada orang terkaya di dunia gitu. Yang duduk santai, ngopi gitu. Dia masuk dengan bodyguard duduk. Untung nggak ngerokok ya. Datang yang bodyguard. Dia pikir itu siapa? Mungkin biar gitu juga nggak ngerti kan. Itu pendeta. Wah, kayak gitu ya pendeta. Lebih daripada presiden ya, pakai limosin, pakai bodyguard. Kita itu hamba Tuhan. Saya beberapa kali diminta untuk pelayanan estafet. Bapak boleh enggak? Nanti jam 7 di sini, jam 9 di sini, jam 11 di sini. Saya bilang bagaimana mungkin? Saya perlu 4 jam untuk datang di satu tempat ibadah. Kita tinggal di Tangsel kan. Semua pelayanan saya semua di Jakarta gitu. Jadi untuk sampai di tempat ibadah tuh kita biasa 1 jam sebelumnya udah ke sana. Dan saya selalu menyempatkan waktu paling tidak 15 menit sebelum ibadah mulai itu kita nyampe. Karena saya ingin berdoa juga dengan jemaat. Nah, perjalanan 1 jam. Ibadah 2 jam. Perjalanan pulang lagi kan bisa 1 jam kan. Jadi bagaimana mungkin saya jam 7 di sini, jam 9 sini, apalagi kalau jam 7 di Amos Kosi lalu jam 9-nya di Bekasi misalnya. Bagaimana mungkin? Cuma saya sedih juga. Ada beberapa teman bilang begini, Pak, saya dengar katanya kalau misalnya setiap hari Minggu,
Kalau lihat ada mobil-mobil yang ngebut, itu sangat mungkin mobil pendeta. Lagi kejar setoran. Ya, ini banyak hamba Tuhan, jangan seperti itu ya. Nah udahlah, Tuhan tahulah bagaimana yang kita butuhkan. Ya, nah kita itu hamba Tuhan. Tugas kita itu untuk mengajarkan jemaat untuk mengidolakan Tuhan, mengkultuskan Tuhan. Ini yang terjadi, saya harus jujur katakan ini terjadi di Indonesia. Banyak jemaat terlalu mengkultuskan Tuhan. Akhirnya apa ketika hamba Tuhan itu jatuh, kita jadi kecewa kan? Tapi setiap orang percaya itu punya kuasa yang sama. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Jadi siap-siap ntar malam, setan datang, Epen mana? Cari setan ya? Siap untuk usir setan, karena setiap orang percaya punya kuasa yang sama. Lalu yang keenam, nah ini saya diminta sama pendengar radio Pelita Kasih. Pak Pendeta, Pak Yosef tolong dong jelaskan tentang Allah Tritunggal. Dia bilang, karena saya sudah dengar banyak video-video tapi bikin bingung. Nah saya pikir yang mana? Lalu saya coba browsing, lihat beberapa YouTube. Termasuk Pak Estras Oro juga. Jelas 1 jam. Saya juga bingung. Dijelasin dan ada banyak beberapa hamba Tuhan. Bukan salah ya, bukan salah. Tapi cukup membingungkan gitu dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Saya bilang, aduh saya mau jelaskan apa lagi. Saya cukup menghindari. Tapi saya bilang kasih waktu saya 2 minggu ya. Karena Radio Pelita Kasih itu punya dewan teologi ya. Dokter, profesor, dokter teologi itu. Jadi kalau saya salah-salah ngomong saya bisa dicoret, nggak boleh bicara lagi di Pelita Kasih. Lalu 2 minggu saya dikasih waktu dan saya, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjelaskan Allah Tritunggal dengan singkat, padat dan jelas. Puji Tuhan. Tuhan kasih hikmat, tapi saya getar-getir juga kan. Karena saya sebelum menjelaskan itu kan saya nonton YouTube, saya berpikir saya contek aja gitu. Tapi nggak ada yang bisa saya contek. Ribet gitu. Coba saudara lihat, penjelasannya agak sedikit rumit gitu. Kayak sulit dimengerti gitu. Dan akhirnya Tuhan kasih hikmat. Saya berdoa, jadi saya percaya bahwa apa yang saya dapatkan ini dari Tuhan. Tuhan tiba-tiba kasih saya gini. Coba lihat matahari. Nah ini salah satu cara untuk kita bisa menjelaskan Allah Tritunggal. Coba lihat matahari. Matahari itu tidak pernah jatuh ke bumi kan? Dia tetap ada di porosnya. Yang kita lihat apa? Sinar matahari. Lalu kita rasakan apa? Panas matahari. Ada bola matahari, ada sinar matahari, ada panas matahari. Apakah itu berarti 3 matahari? Tidak kan? Tetap 1 matahari. Dari ilustrasi ini Tuhan tuntun saya untuk membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Manusia itu terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Dan Bapak Ibu, satu-satunya makhluk ciptaan di dunia ini yang diciptakan berarti Tuhan juga punya tubuh, roh dan jiwa, betul? Nah, Yesaya 66 ayat 1 katakan gini. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kan tidak mungkin yang duduk di tahta kan roh. Ya kan? Pasti tubuh. Walaupun kita tidak bisa samakan dong tubuh kita dengan, tapi pasti ada tubuh. Dan dilengkapi dengan apa yang dilihat Yohanes di sorga. Dalam Wahyu 4 ayat 1-11. Yang dia lihat yang duduk di tahta kemuliaan tertinggi itu wujudnya manusia. Kita percaya itu Tuhan. Artinya tubuh Tuhan tetap ada di sorga, tidak pernah turun ke sini. Tetapi rohnya, nah bedanya roh kita dengan roh Tuhan kan. Roh saya kan tidak mungkin masuk ke dalam diri rohnya Pak Daniel kan. Tapi roh Tuhan kan bisa. Nah roh Tuhan masuk dalam diri kita. Kita menyebutnya Roh Kudus. Bisa nggak pisahkan antara roh Tuhan dengan Tuhan? Nggak bisa kan? Nyatu kan? Dan yang jadi manusia, Tuhan juga punya jiwa kan? Jiwa itu bagian dari mengungkapkan sesuatu. Perkataan. Firman itu perkataan. Dan yang jadi manusia Yesus itu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 kan, firman itu menjadi manusia. Bisa nggak pisahkan antara Tuhan dan firman-Nya? Ya, bersama-sama kan? Nah, dalam pemahaman inilah kita memahami tentang Allah Tritunggal. Artinya tubuh Tuhan tetap di sorga, rohnya ada dalam diri kita, Roh Kudus, dan firman-Nya menjadi manusia. Itulah Allah Tritunggal.
Jadi mohon maaf ya, saya kurang begitu setuju dengan pemahaman tentang 3 pribadi 1 hakikat. Pernah dengar kan? 3 pribadi ya berarti 3. Saya mohon maaf teman-teman, banyak sama Tuhan yang mengajak, tapi saya tidak setuju dengan pemahaman seperti itu. Membingungkan orang. 3 pribadi, berarti kan ada 3 orang. Nah, waktu saya selesai khotbah ini, saya getar-getir juga. Walaupun saya sudah berdoa minta pimpinan Roh Kudus kan, saya tunggu. Biasanya sih yang saya dengar dari beberapa teman yang suka bicara di berita kasih, kalau misalnya salah-salah ngomong, nanti diteleponin. Nanti dikirain saya omon-omon kan, begitu kan ya. Ya. Saya tunggu 1 hari nggak diteleponin, 2 hari nggak diteleponin. Saya telepon ke sana dong. Ada teman saya namanya Pak Argo. Pak Argo, gimana tuh penjelasan saya tentang alat Tritunggal? Lalu dia bilang begini, Pak, ada banyak hamba Tuhan yang menjelaskan tentang alat Tritunggal. Dia nggak bilang bahwa penjelasan saya paling benar, enggak. Dia nggak ngomong begitu. Saudara jangan berpikir saya akan ngomong begitu. Tapi dia bilang penjelasan Bapak itu tidak menyesatkan. Wah, yang penting kan itu kan ya. Tidak menyesatkan, soal-soal baik itu terserah kan. Tapi penjelasan Bapak itu tidak menyesatkan. Makanya saya sampai saat ini tetap siaran di Radio Pelita Kasih. Jadi jawabannya singkat ya. Memahami tentang alat Tritunggal. Tubuh Tuhan tetap ada di sorga. Rohnya ada dalam diri kita, itulah Roh Kudus. Dan firman-Nya menjadi manusia. Soal mereka nggak percaya, ya bodoh amat deh. Yang penting kita jelaskan begitu kan ya. Itu. Oke, yang berikutnya ketujuh. Pada saat kita meninggal, apa yang terjadi pada hari kita meninggal? Saya lebih percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas. Bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat yang diselamatkan kan. Hari ini juga. Jadi saya percaya sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 43 ayat 44. Pada hari kita meninggal, pada hari itu kita meninggal, tubuh kita ini terpisah dengan roh. Ya kan? Mau hari itu kita dimakamkan atau tidak, tapi tubuh kita sudah menjadi debu tanah. Tapi roh kita terpisah. Dan pada hari itu juga tubuh kita, roh kita itu akan mengenakan tubuh kemuliaan. Makanya kita nggak lihat kan? Makanya kita nggak lihat. Mami saya meninggal kita nggak lihat lagi kan? Ya, jadi dia mengenakan tubuh kemuliaan. Dan hari itu juga dia disambut oleh Bapa di sorga. Sesuai firman Tuhan di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Jadi saya percaya ini yang terjadi pada saat kita meninggal. Tapi yang buru-buru meninggal dong. Ya, masih banyak yang belum percaya Yesus. Oma Mila, ya harus siap. Tapi yang pasti pada saat kita Oma Erna juga jangan buru-buru meninggal ya. Gak usah pesan-pesan baju, udah. Musa 120 tahun loh. Ya, yang pasti ini kita percaya. Pada saat kita meninggal, tubuh kita terpisah dengan roh. Pada hari itu ya, roh kita mengenakan tubuh kemuliaan. Dan hari itu juga kita disambut oleh malaikat di sorga sebagai mempelai Kristus. Oke? Baik. Yang ke-8, dari apa yang sudah kita percaya harus nampak dalam perilaku hidup kita. Karena kata Yakub yang kita percaya harus nampak dalam hidup kita. Dan apa yang harus nampak dalam hidup kita? Orang harus melihat Kristus. Perkataan Kristus, hati Kristus, pola pikir Kristus dan perilaku Kristus. Kristus itu rendah hati. Jadi kalau ada orang Kristen, ada pendeta yang sombong, lebih baik ke laut aja. Ya, itu bukan Kristen. Orang Kristen harus rendah hati. Tutur katanya juga baik. Jangan kebun binatang semua yang keluar dari mulut. Tutur kata baik, sikap hidup baik. Tapi lemah lembut ya, bukan lemah gemulai. Ya, lemah lembut. Ya, ngomong yang halus. Walaupun orang Ambon, tapi ya belajarlah ngomong seperti orang Jawa kira-kira. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya orang lihat perilaku Kristus. Ngomong-ngomong ini lagi. Kalau kita melakukan sesuatu yang kurang baik, orang akan menilai, apalagi pakai kalung salibnya gede.
Tapi di sampingnya ada Johnny Walker, ada rokok 2 slop, ada apa lagi? Ada Sagiru manis pahit Sopi. Ternyata Yesus Kristus itu peminum juga ya. Hati-hati. Jadi kita juga jaga perilaku hidup kita. Itulah perilaku yang benar. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup kita atau tidak? Ya, itu yang saya boleh sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita memohon doa berkat dari Tuhan bersama. Tuhan, berkatilah kami dan lindungilah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikanlah kepada kami kasih karunia-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu. Kami percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan Tuhan tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Sebab kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Kami percayakan janji Tuhan yang berjanji, janganlah takut sebab Tuhan menyertai kami. Janganlah bimbang sebab Tuhan itu Allah kami. Tuhan akan dan keselamatan. Tuhan, berkatilah kami dan utuslah kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami melindungi kami dan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Amin.